I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. We set my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh, oh, how did you know? No. Since you left now, I'm starting to grow. Oh, oh, I want you to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sabahul khair ya ikhwani wa ikhwati. Kaifa halukum? Ana bi khair walhamdulillah. Hai semuanya yang sedang di rumah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Maharah kitabah atau writing skill, tentang Ar-Riyadhah pada kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Maharah kitabah atau yang kita biasa sebut writing skill yang dimaknai dengan kemampuan menulis. Pengertian maharah kitabah. Maharah kitabah itu apa sih? Ada yang tahu? Maharah kitabah adalah sebuah keterampilan berbahasa yang terpadu yang ditunjukkan untuk menghasilkan sesuatu berupa tulisan. Dalam kegiatan menulis ini, seorang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis merupakan keterampilan tertinggi dari keempat keterampilan berbahasa. Karena apa? Karena keterampilan maharah kitabah itu sangat kompleks dan dianggap sangat sulit oleh anak-anak karena membutuhkan beberapa keterampilan, yaitu kemahiran dalam membentuk huruf serta menguasai ejaan dan kemahiran menyalurkan pikiran dan perasaan dalam tulisan berbahasa Arab. Nah, dalam menulis itu juga kita harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan. Dalam bahasa Arab itu biasanya ada 3 aspek-aspeknya. Yang pertama itu ada al-qawaid. Al-qawaidnya yaitu berupa nahwu dan shorof. Yang kedua berupa khot. Yang ketiga imla atau mengarang. Motivasi pembelajaran maharah kitabah. Nah, karena maharah kitabah ini dianggap sulit bagi anak-anak, untuk itu perlu adanya motivasi bagi seorang anak-anak atau pembelajar bahasa Arab. Dalam sebuah ungkapan atau seorang ulama besar, Imam Ghazali mengatakan bahwasannya, kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah seorang penulis. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya orang itu boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu menurut Pramudia Anantatur. Sedangkan menurut sahabat Nabi, bahwasannya menulis itu sangat penting. Semua orang itu pasti akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Menurut Ali bin Abi Thalib. Ada sebuah ungkapan juga yang mengatakan bahwasannya menulislah meskipun dengan tulisannya jelek. Karena dengan tulisannya bagus itu hanya bonus dari kebiasaan. Kita tuh harus bersugesti bahwasannya menulis itu suatu kegiatan yang menyenangkan, suatu kegiatan yang mudah. Nah, dengan seperti itu, kita tuh juga harus menantang diri kita sendiri agar kita tuh lebih giat secara mandiri, lebih giat dalam segala hal dalam menulis. Intinya, kita itu harus memiliki tujuan dalam menulis itu. Agar apa? Kita harus mempunyai tujuan. Karena dengan adanya tujuan, menulis akan membuat kita lebih semangat, lebih termotivasi dalam menulis.
Tujuan pembelajaran Maharo Kitabah. 1. Mampu memahami beragam wacana tulisan. Kedua, mampu mengekspresikan berbagai macam pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai tulisan. Dalam buku lain bahwasannya tujuan pembelajaran Maharo Kitabah berdasarkan tingkat menengah atau MTS yaitu sebagai berikut. Pertama, dapat menulis pernyataan dan pertanyaan. Kedua, dapat menulis paragraf. Ketiga, dapat menulis surat, karangan pendek, dan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempraktekkan menulis tentang Ar-Riyadhah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih di tingkat menengah itu menyusun sebuah paragraf yang baik dan benar. Nah, tema kita kali ini untuk menyusun paragraf yaitu tentang Ar-Riyadhah. Di sini saya sudah menyiapkan buku tulis dan bolpen sebagai alat untuk kita menulis ya. Langsung saja kita akan menulis sebuah paragraf yang berjudul apa? Ar-Riyadhah. Betul. Nah, judul kita yaitu Ar-Riyadhatul Mufadhalatu ya. Bisa dilihat ya. Nah, apa arti ini? Artinya ini yaitu olahraga favorit. Nah, pada tingkatan menengah kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat paragraf. Ya. Pertama-tama untuk menyusun sebuah paragraf, kita itu harus menentukan kalimat utama atau topik. Nah, setelah itu kan kita udah menentukan kalimat utama dan topiknya tentang ini Ar-Riyadhatul Mufadhalatu, maka dari itu kita akan membuat susunan yang kedua, langkah-langkahnya yang kedua yaitu membuat kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat penjelas ini dapat berupa alasan ataupun kenyataan atau sebuah bukti ya, ataupun keterangan. Yang keempat, kita juga bisa membuat dari contoh atau penguat yang diambil dari sumber lain. Yang ketiga, dalam sebuah paragraf pasti ada kalimat penyimpul atau kesimpulan. Nah, setelah kita menentukan kalimat utama atau topik, kita akan membuat paragraf yang pertama, kalimat utama ya. Nah, di baris kedua ini saya akan membuat lagi. Nah, kita itu juga harus memperhatikan kemana ya konsep-konsepnya. Konsep-konsepnya yaitu berupa tentang qawaid atau nahwu shorof, terus imlaknya, dan khot. Untuk pertemuan ini saya menggunakan khot nashi. Ini aspek penulisan ya. Nah, ini kan ada judul ya, kita sudah membuat judul bahwasanya judulnya olahraga favorit. Nah, di sini ada gambar olahraga favoritnya yaitu Kuratul Qadam, yaitu sepak bola. Nah, setelah itu akan ada sebuah kata kunci untuk kita dapat membuat kalimat dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kata kuncinya seorang anak. Kita disuruh membuat kalimat tentang tiflun ya. Kemudian ada kata tentang Kuratul Qadam, sepak bola. Kalimat yang ketiga berupa nah, untuk kalimat yang ketiga berupa yarfasu atau menendang. Yang ini al-maidan.
Coba kalian buat ya. Kita akan membuat kalimat ini. Saya contohkan membuat kalimat dari kata-kata ini. Nah, sesuai dengan gambar ya. Gambarnya ini yaitu berupa olahraga ataupun berupa sepak bola. Nah, yang ini yang ada di sini itu sesuai dengan gambar. Yang pertama anak, kata-kata anak, kata kuncinya anak. Jadi saya membuat tentang Ahmad. Huwa tiflun. Nah, syitun fil madrasah. Ahmad adalah anak yang rajin di sekolah MTS. Kata kunci yang kedua berupa qurratul qadami. Saya akan membuat contohnya itu yang kalimat ketiga berupa kata yang ketiga yarfasu, yaitu menendang. Kalimat ketiga yaitu Ahmad yarfasul qurrah. Ahmad menendang bola. Kemudian yang ini yal'abu, dia bermain. Jadi dia itu bermain olahraga sepak bola di lapangan. Nah, setelah kita membuat kalimat seperti ini, kita dapat menentukan membuat paragraf ya. Langsung ya disusun menjadi paragraf di tengah-tengah, menjorok ke dalam. Ahmad huwa al-mutawas. Nah, bila dirasa sebuah kalimatnya itu kurang pas ya, antara yang satu dengan yang lainnya, boleh ditambahi dengan kalimat. Boleh, terserah. Nah, ini kan Ahmad adalah anak yang rajin di sekolah MTS. Dia yuhibbu ar-riyadhah. Dia suka berolahraga. Langsung ya kita pakai ini. Ar-riyadhatul mufaddalatu li Ahmad huwa qurratul qadam. At-tamrinat. Jadi ini ada sebuah gambar, kemudian perhatikan gambar, kemudian kalian membuat 5 kalimat sesuai yang ada di gambar. Untuk yang nomor 2 ini juga sama, kalian membuat kalimat dari gambar, dari yang ada di gambar, kemudian kalian menyusun sebuah paragraf sesuai dengan kalimat yang telah kalian buat. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada hal-hal yang keliru, jangan diambil. Apabila ada hal-hal yang baik, semoga dapat diambil dan dapat diambil yang bermanfaat. Marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ila liqa.